Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 28 April 2022, diambil dari Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian pernah berlibur di suatu tempat. Daerah manakah yang paling mempesona menurut Amang dan Inang dari sisi keindahan alamnya? Mungkin di antara Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian ada yang sengaja berlibur, menentukan 1 hari atau 2 hari ke tempat yang indah untuk menikmati pemandangan. Ya, tidak usah jauh-jauh Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita orang Batak, pasti kita setuju bahwa salah satu pemandangan yang luar biasa dan mempesona adalah Danau Toba, bukan? Danau Toba yang luas dengan segala keindahannya, kita akan berdecak kagum dan memuji Sang Pencipta. Ya, mungkin menurut Amang dan Inang ada tempat-tempat yang lain juga yang sangat mempesona. Ya, banyak ya di Indonesia ini, banyak tempat yang memiliki pemandangan yang sungguh sangat luar biasa, indah, mempesona. Dan ketika kita menikmati keindahan alam itu, ketika kita menikmati pemandangan alam yang sungguh sangat mempesona, indah, kita akan berdecak kagum, memuliakan Sang Penciptanya. Ya, secara iman dan Alkitab mengatakan bahwa Allah lah pencipta dunia ini. Allah lah yang menciptakan segala isi dunia ini, alam semesta ini. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, pemazmur mengatakan kembali, menyaksikan kembali bahwa hanya dengan firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Pemazmur mau mengatakan bahwa segala dunia ini bukan hanya langit saja ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Tuhan menciptakannya hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata saja. Seperti yang kita saksikan di dalam Kejadian 1. Begitu sangat luar biasanya Tuhan mencipta, dan ciptaannya sangat teratur. Sehingga kitalah ciptaan yang terakhir, yaitu manusia. Manusia disempurnakan, penciptaannya disempurnakan dengan hembusan ruah, hembusan roh dari dirinya yang dihembuskan kepada manusia, sehingga manusia memiliki roh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sungguh luar biasanya penciptaan yang Tuhan rancangkan, rencanakan, jadikan di dalam kehidupan ini. Keteraturan, sehingga segala sesuatu ini saling bergantung. Ya, sebagai makhluk ciptaan yang terakhir, manusia sangat bergantung kepada ciptaan yang lain. Meskipun
Manusia menjadi ciptaan yang istimewa, tetapi keistimewaannya itu juga ada kelemahannya, yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa ciptaan yang lain. Tidak bisa hidup tanpa makanan, tidak bisa hidup tanpa air, tidak bisa hidup tanpa adanya udara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sungguh luar biasanya kesaksian yang diucapkan oleh pemazmur. Dia melihat pemandangan, dia melihat hal-hal yang di luar dari akal budinya. Dia melihat apa yang ada di depannya, dan itu disuarakan sebagai puji-pujian, nyanyian, ungkapan iman. Dan pada saat ini juga kita diajak untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lihat, melalui kemahakuasaan Tuhan yang kita lihat, yang kita rasakan. Sampai saat ini, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak pernah berhenti mencipta. Dia tetap mencipta dan tetap memelihara kehidupan kita sampai saat ini, sehingga kita masih bisa menikmati segala kebaikan melalui kebaikan-kebaikan yang ada di alam sekitar ini. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara sekalian, mari tetap memuji membesarkan nama Tuhan. Mari tetap memuliakan nama Tuhan. Tidak usah ragu karena apa kita harus memuji. Salah satu alasan kita memuji, memuliakan nama Tuhan adalah karena kita telah diciptakannya. Karena kita telah dihembuskan rohnya bagi kita. Sehingga kita mampu untuk mengenal, untuk semakin beriman kepadanya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai rekan sekerja Allah pun, seperti yang tertuang dalam Kejadian 1 ayat 28, kita diajak untuk menjadi pemelihara alam ciptaan yang telah Tuhan ciptakan dengan baik adanya. Mari menjadi rekan sekerja Allah untuk memelihara ekosistem agar semakin hari semakin menjadi ekosistem yang baik. Ya, kita tahu Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, banyak bencana-bencana alam atau perubahan-perubahan iklim yang terjadi yang tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Itu terjadi karena kelalaian manusia. Namun, marilah kita bangkit. Marilah kita perbaharui sikap hidup kita. Marilah kita memelihara alam ciptaan Tuhan yang baik adanya ketika pertama kali diciptakan, agar generasi berikutnya pun, atau agar kita yang hidup saat ini pun dapat hidup di dalam kebaikan, di dalam kelestarian alam, yang itu juga berguna bagi kehidupan kita. Selamat memuliakan Tuhan dan selamat memelihara ciptaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh sudah sangat menyaksikan Tuhan kemahakuasaan-Mu melalui alam ciptaan, melalui apa yang dapat kami lihat ya Tuhan, dan apa yang kami rasakan. Langit terbentang dengan sangat luasnya. Matahari yang senantiasa menyinari kehidupan kami. Dan bulan bintang pun juga menyinari ketika malam. Air yang terus senantiasa mengalir. Udara yang senantiasa kami hirup. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu nampak dalam alam ciptaan-Mu, dan itu semua untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Mampukan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu sungguh tiada terbandingi. Bapa dalam kerajaan surga, mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi pemelihara kehidupan di dunia ini Tuhan. Menjaga ekosistem
agar tetap nampak kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka beraktivitas, baik yang di rumah, baik yang di perkantoran, di pendidikan, maupun di pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya juga Tuhan ikut campur tangan, menyertai, memberkati, menjauhkan dari segala macam mara bahaya dan niat-niat jahat dari orang lain. Bapa di dalam kerajaan surga, yang sakit juga Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan ya Tuhan, yang berpengharapan Engkau berikan pengharapan mereka ya Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup pencipta alam semesta ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.